teologi Nasrani itu tidak illogical. Jadi tidak illogical. Illogical itu kan tidak masuk akal ya. Nah, kalau logik itu kan dia masuk akal. Shalom saudaraku, di video kali ini saya akan membahas ada salah seorang ustadz yang saya nggak kenal siapa dia, tapi sepertinya dia merupakan pendatang baru ya. Muncul di TikTok, muncul juga di YouTube, tapi songongnya minta ampun teman-teman ya. Dia membahas soal logikal di dalam iman Kristen, dan hal ini saya rasa perlu kita luruskan, supaya kita ini nggak terjebak di dalam pemahaman si ustadz yang terbatas ini mengenai iman Kristen. Oke, langsung aja kita akan cek dulu videonya sebelum kita luruskan. Saya kemarin dengar tuh pendetanya Nasrani itu, pendetanya Kristen. Nggak tahu Katolik atau Protestan dia. Cuman kayaknya sih Protestan kayaknya. Nah, dia itu berkata seperti ini. Teologi Nasrani itu tidak illogical. Jadi tidak illogical. Illogical itu kan tidak masuk akal ya. Nah, kalau logik itu kan dia masuk akal. Ciri-cirinya illogical itu sesuatu ini dia kontradiktif. Nah, jika dia kontradiktif, maka dia illogical. Misalkan A dan bukan A itu bersatu dalam satu keadaan. Nah, mereka itu bilang yang namanya akidah atau kepercayaan ideologinya Nasrani itu bukan illogical tapi beyond logic. Jadi mereka punya bahasa baru, yaitu melampaui logika. Jadi bukan tidak logis tapi melampaui logika. Nah, itu doktrin yang mereka berikan kepada para penganut Trinitas. Karena mereka pun sadar itu memang tidak logis gitu. Itu tidak logis. Cuman mereka membuat istilah sendiri, istilahnya beyond logic. Nah, kalau kita bilang seperti ini, perkara itu imma logis atau tidak logis. Tidak ada yang ketiga. Karena sesuatu itu dia hanya terbatas kepada dua saja, imma A atau bukan A. Jadi apakah dia itu logis atau tidak logis. Nah, nanti beyond logic ini dia mau masuk kemana? Mau masuk ke logik apa mau masuk ke illogical? Nah, itu berarti sudah tidak logis gitu. Ya, kita itu memasukkan yang mereka katakan beyond logic, kita tetap memasukkan itu kepada illogical, kepada tidak logis. Jika pilihannya hanya logical dan illogical atau masuk akal dan tidak masuk akal, maka segala sesuatu harusnya bisa dijelaskan, bahkan dibuktikan dengan akal, dan tidak ada yang di luar daripada pilihan itu, karena pilihannya hanya sebatas pada masuk akal atau tidak masuk akal. Sekarang kita beranjak kepada apa yang dipercayai oleh umat muslim. Pertanyaannya yang pertama, apakah ketika Allah menciptakan manusia dari tanah dan kemudian menghembuskan nafas, lalu manusia itu menjadi hidup, itu merupakan sesuatu yang masuk akal? Jika kita menjawab hal itu adalah masuk akal, tentu saja segala sesuatu yang masuk akal harusnya bisa dijelaskan dengan akal pula atau dengan logik. Dan saya yakin tidak ada manusia yang bisa menjelaskan akan peristiwa tersebut secara ilmu pengetahuan atau sains yang bisa diterima akal. Tetapi jika kita menjawab hal itu tidak masuk akal, berarti kita sudah menyangkali bahwa Allah bisa melakukan hal tersebut dan artinya kita sama saja dengan orang-orang ateis. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ketika di dalam sebuah kitab suci diajarkan bahwa Musa dapat membelah lautan sehingga bangsa Israel bisa lewat dan selamat dari kejaran tentara Firaun, itu juga masuk akal? Jika kita menjawab masuk akal, tentu saja tidak tepat karena secara akal saya yakin kita juga tidak akan bisa menjelaskan peristiwa tersebut dengan baik melalui pemahaman kita sehingga bisa diterima dengan akal. Tapi jika kita menjawab tidak masuk akal, maka sama saja kita menyangkali kebenaran kitab suci, dan sekali lagi apa bedanya kita dengan orang-orang ateis yang tidak percaya akan hal tersebut? Itu masih beberapa contoh kecil dari peristiwa yang tidak bisa dijawab hanya berdasarkan dua pilihan, yaitu masuk akal atau tidak masuk akal. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Belum lagi peristiwa ada singa bersin keluar kucing, cicak katanya bisa meniup api, sebuah batu hitam katanya bisa menghapus dosa jika disentuh atau dicium. Lalu ada orang mengaku nabi bisa membelah bulan dan mengendarai seekor burak dengan kecepatan cahaya. Semua pertanyaan ini apakah bisa dijawab dengan dua pilihan tadi, yaitu masuk akal dan tidak masuk akal? Tentu saja enggak. Dijawab masuk akal, salah. Dijawab tidak masuk akal, berarti Anda menyangkal kepercayaan Anda sendiri. Oleh karena itulah, sebagai manusia kita perlu kerendahan hati atas peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi di dalam kitab suci kita masing-masing. Karena kuasa Tuhan itu jauh melampaui akal manusia. Jadi untuk menjawab semua peristiwa ajaib ini, maka diperlukan yang namanya istilah beyond logical, atau yang disebut melampaui akal. Ingat ya, kita ini manusia dan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia hanya berbentuk fisik, sedangkan Tuhan itu adalah metafisik. Jadi bagaimanapun metafisik akan selalu melampaui yang namanya fisik.
Dan istilah beyond logical ini bukan istilah baru seperti yang dikatakan oleh Ustadz ini. Jauh sebelum agamanya si Ustadz ini lahir, Yesus sudah pernah mengatakannya di dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi di luar daripada masuk akal dan tidak masuk akal, ada yang namanya melampaui akal atau beyond logical. Kenapa dikatakan melampaui akal? Karena sekali lagi kita perlu kesadaran dan kita perlu kerendahan hati bahwa seluruh perbuatan tangan Tuhan harus kita akui terkadang melampaui akal kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan. Itulah mengapa di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 29 dikatakan secara jelas, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi hal-hal yang melampaui akal kita sebagai manusia, biarlah itu menjadi bagiannya Tuhan. Biarlah itu menjadi misterinya Tuhan. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan secara akal dan nalar manusia, tetapi kita bisa mengimaninya karena kita tahu kuasa Allah itu melampaui akal kita. Dan hal-hal yang dinyatakan bagi kita, itulah yang diberikan Tuhan yang dapat kita terima oleh akal kita sebagai manusia. Jadi itu yang menjadi bagian kita. Jadi alangkah bodohnya orang yang mengatakan bahwa sesuatu yang berhubungan tentang Allah ataupun kitab suci hanya bisa diterima dengan masuk akal dan tidak masuk akal. Tetapi menyangkal bahwa kuasa Tuhan juga bisa terjadi melampaui akal kita sebagai manusia. Sadar atau tidak sadar, orang seperti Ustadz ini sebenarnya justru adalah orang yang menyangkal imannya sendiri. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Coba tanya ke orang Kristen, mau nggak dibilang mereka itu punya 3 Tuhan? Nggak mau mereka dibilang punya 3 Tuhan itu. Karena memang beda. Jadi Tuhannya Kristen itu bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ya. Yang mana 1 Tuhan itu punya 3 persona. Kalau kita bilangnya itu di ilmu tauhid, uknum. Ya, namanya uknum. Ya, nggak tahu istilahnya Nasrani apa, nggak tahu istilahnya Kristen, istilahnya Katolik apa, saya nggak tahu. Harus lengkap sekarang ngomong. Jadi kita bilangnya persona saja istilahnya, karena kita nggak tahu nih. Jadi Tuhan itu 1, tapi 3 uknum, bukan unsur. Kalau unsur berarti terbagi. Ya, kalau unsur dia terbagi. Ada 3 persona begitu. Persona Tuhan Bapa, persona Tuhan Anak, persona Tuhan Ibu. Begitu. Yang mana Tuhan Bapa itu bukan Tuhan Anak. Yang mana Tuhan Anak itu bukan Tuhan Ibu. Yang mana Tuhan Ibu itu bukan Tuhan Bapa. Nah, tapi Tuhan Bapa itu seutuhnya Tuhan. Tuhan Anak pun seutuhnya Tuhan. Tuhan Ibu pun seutuhnya Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan. 1 Tuhan. Nah itu liar, pasti liar. Ya, karena itu nggak masuk akal. Ya, dan mereka pun mengakui itu emang nggak masuk akal. Makanya iman itu tidak perlu pakai akal. Itu udah doktrin mereka dari awal. Gitu. Nah, jadi orang Nasrani itu nggak mau mereka dibilang multi Tuhan, nggak mau. Mereka itu penyembah Tuhan yang 1 dalam pikiran mereka. Ya, kalau kita bilang nggak bisa kayak gitu. Kalau mau 1 ya 1, kalau mau 3 ya 3. Oh nggak bisa, kamu nggak ngerti. Kata saya bukan nggak ngerti. Kita ini paham kok. Maksudnya kalau ngobrolin paham, kita paham kan gitu kan. Tuhan Bapa Tuhan bukan Tuhan Ibu bukan Tuhan Anak kan. Kamu ngomongnya kayak gitu kok. Ya, emang udah jelas kayak gitu. Cuman ini sepenuhnya Tuhan. Ini kita paham. Cuman kita tidak membenarkan gitu. Ya. Kalau misalkan kita bilang ada singa segede Gunung Cikuray itu, kita paham nggak omongan itu? Paham. Kita membenarkan nggak? Enggak. Gimana? Nggak ada. Kalau Gunung Cikuray aja. Kalau ada singa segede Gunung Cikuray, kelihatan lah. Ya kan? Kita nggak membenarkan. Tapi paham nggak omongan itu? Paham. Saya paham omongan Nasrani itu, paham. Cuman kita nggak membenarkan. Kenapa? Karena mustahil gitu. Ya cuman namanya keimanan ya tadi itu. Baliklah. Perkara itu kalau udah ngomong, kalau udah sangkut pautnya dengan apa yang bisa saya percayai, perkara seaneh apapun itu bisa dipercayai.